Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial tentang membuat filter Instagram LUT, filter dan lipstick yang smooth. Di sini juga aku tambahin tutorial membuat blush ya guys dari PicsArt. Di sini teman-teman buka HP kalian dan buka aplikasi Lightroom dulu. Nah, di sini aku mau bikin filter. Teman-teman buka dulu foto apapun bebas yang kalian mau, dan di sini aku pakai foto ini, dan di sini pengaturannya itu hanya menggunakan light dan color. Untuk efek dan detailnya biar ke 0. Untuk angka-angkanya aku tulis di layar, jadi teman-teman tinggal ikutin aja ya kalau mau sama warnanya. Nah, di bagian sini aku juga cepetin aja, dan teman-teman tinggal liatin aja instruksi yang aku tulis di layar. Kalau udah, teman-teman tinggal di save aja dan ke titik 3 di atas, lalu pilih copy setting. Kalau udah di copy setting, teman-teman tinggal masukin aja original LUT-nya. Dan setelah itu di titik 3 atas, lalu kalian paste setting. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa tekan aja, di situ udah kelihatan beda ya kalau filternya udah masuk. Setelah itu kalian pilih yang panah atas itu dan kalian ekspor tuh kamera roll. Lalu pindah ke aplikasi PicsArt dan kalian ambil face asset. Di sini kita mau bikin lip smoothingnya. Terus kalian tinggal pilih draw. Terus kalian ke bagian bawah, pastiin bagian biru itu kalian di kotak-kotak abu-abu putih itu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal back aja, terus pilih warna lipstick kalian mau warna apa. Nah, di sini aku ambil warna merah ya. Di sini aku pakai size-nya itu 65 dan untuk opacity-nya aku pakai 50%. Nah, kalau udah kalian tinggal aja di gambar tapi dicepat gitu loh, swipe. Nah, gitu. Jadi cuman kayak hap gitu di gambar ya. Jadi cuman sekali oles aja, dan itu dipastikan teman-teman harus bikinnya itu di tengah bibir. Biarin aja kanan kirinya kosong. Kalau misalnya udah, teman-teman bisa rapiin lagi yang keluar-keluar garis itu pakai penghapus. Nah, di sini hardness-nya itu di-nolin, opacity-nya 100%. Nah, size-nya juga disesuaiin, jangan terlalu gede, nanti lipstiknya kehapus, atau jangan terlalu kecil juga, nanti ninggalin sisa. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal atur aja nih di sini. Nah, karena aku mau bikin lipstik yang rada bulat gitu, jadi tengahnya nggak aku cekungin gitu. Nah, di sini tinggal kalian rapiin aja. Jangan lupa untuk di bagian tengahnya juga teman-teman harus hapus ya. Kayak gitu. Nah, ini juga pakai size yang lebih kecil lagi. Jadi lebih gampang untuk ngapusnya. Selanjutnya, teman-teman tinggal atur aja serapih mungkin bagian-bagian yang harus dihilangin. Kalau misalnya udah, kalian ke kanan bawah lagi, terus blok yang face assetnya dan kalian hapus yang gambar tong sampah itu. Kalau udah, teman-teman bisa langsung save aja. Dan kita balik lagi ke PicsArt untuk bikin blushnya. Di sini tinggal kita back aja. Di tanda back itu yang di atas tengah. Kalau udah, kan face assetnya balik lagi. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalian itu ke draw, terus ke kanan bawah, yang bagian bawah itu kalian hapus dulu, menyisakan si kotak-kotak itu ya. Nah, kalau misalnya udah dihapus, kalian tinggal apply aja. Nah, setelah apply, kalian pilih add foto dan masukin lagi face assetnya. Kalau udah, teman-teman tinggal rapihin aja sesuai dengan kotak-kotak yang di belakang, sampai muncul titik-titik biru. Itu tandanya posisi face asset kalian itu udah rapi. Nah, kalian bisa atur opacity-nya lalu buka stiker. Di stiker ini kalian bisa langsung aja search blush. Di sini banyak blush-blush yang kalian suka, atau atur aja sesuai dengan selera kalian. Di sini aku pakai yang pelangi-pelangi. Kalau misalnya udah, kalian tinggal susun aja serapih mungkin dan sepas mungkin sama posisi pipi yang ada di face asset di situ. Kalau misalnya udah, teman-teman tinggal hapus aja si face assetnya. Kalau misalnya emang itu dia ngehalangin si kotak blushnya, bisa kalian kira-kira dulu.
Kalau udah kayak gini, teman-teman bisa langsung apply aja dan kalian next, lalu kalian save. Nah, semua yang tadi kita buat masukin ke laptop kalian. Nah, di sini udah ada beberapa file yang akan aku masukin nanti di description box. Jadi kalian tinggal buka aja aplikasi Spark AR Studio kalian. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku ya guys. Nah, kalau misalnya Spark AR kalian udah kebuka, kalian langsung aja di situ pilih create new, dan di create new itu kalian pilih blank project. Di sini kalian bisa langsung aja add asset dulu, lalu import from computer. Nah, di sini aku mau masukin dulu semua file yang kita pakai dari face color loot ARP, lips PNG, blast PNG, loot JPG, loot JPG. Nah, di sini aku keluarin dulu aja guys. Jadi nanti kita tinggal masukin aja. Nah, selanjutnya tinggal kalian open. Kalau misalnya udah di sini jangan lupa untuk satu persatu teksturnya itu kalian no compression. Blast, loot, lip semuanya harus no compression. Selanjutnya kalian add object, lalu pilih canvas dan insert. Di bagian canvas kalian klik kanan, add, lalu pilih rectangle. Nah, di sini size-nya juga kalian fill, lalu kalian pilih materials-nya. Nah, di sini aku ganti nama dulu jadi loot. Kalau misalnya udah, di bagian teksturnya itu kalian tinggal panah bawah aja pasang loot, karena udah kita masukin kan tadi. Nah, kalau misal udah, kalian pilih view dan show or hide patch editor. Kalian keluarin tuh face color lootnya. Terus kalian keluarin juga di bagian kameranya. Nah, di bagian kanan itu tekstur extractionnya kalian plus. Nah, di bagian tekstur yang bawah itu kamera teksturnya kalian drag, kalian tarik ke patch editor. Nah, kalau misalnya udah, bagian lootnya juga kalian tarik. Nah, kalau misalnya udah lagi, kalian ke materials yang bagian loot. Nah, di situ di bagian teksturnya itu kalian kuningin. Setelahnya tinggal kalian tarik garis aja RGBA ke tekstur, loot ke loot, dan nah, ini udah masuk kan. Cuman kan ini rada gelap ya, kayaknya nggak cocok kalau misalnya pakai blast. Nanti kita ganti aja lootnya sama yang udah pernah aku buat. Nah, di sini kalian tinggal add object, lalu pilih face tracker, lalu insert. Dan di bagian face trackernya kalian klik kanan, add, lalu pilih face mesh. Nah, di sini kan ketiban ya, tuh kelihatan nggak mukanya itu tuh ada di belakang layar. Nah, ini tuh ketiban sama si kanvasnya. Jadi di bagian material lootnya, bagian bawah advanced render optionnya itu kalian matiin dulu. Nah, di sini unclick. Jadi udah bisa nih kalian retouch. Nah, balik lagi ke face mesh yang 0. Di bagian face tracker itu, kalau misalnya udah, kalian tinggal material, lalu kalian create new materials. Nah, di sini kita ganti nama jadi retouch. Dan di bagian shader tab-nya kalian ganti jadi retouching. Nah, di retouching ini itu tuh udah otomatis ada. Kalian tinggal atur aja angkanya. Kalau misalnya tinggi ya smooth banget, kalau rendah ya hilang smoothnya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalian tinggal ke face tracker lagi, add, lalu pilih face mesh. Di sini kita mau masukin blastnya. Nah, berarti di sini keluar ya artinya si face mesh itu. Create new material, lalu kita ganti nama dulu jadi blast. Nah, di blast ini shader type-nya kita ganti jadi face paint, lalu kita langsung pilih aja yang tadi udah kita masukin, blast. Nah, di sini lalu selanjutnya kita masukin si lipsticknya. Di face tracker 0 ini kita klik kanan, add, lalu pilih face mesh. Dan di face mesh ini juga kita tinggal pilih materials, create new materials. Di bagian material 0 kita rename jadi lips. Nah, face paint lagi shader type-nya, dan kita tinggal masukin aja lipsnya. Di sini kan masih keterangan ya guys warnanya. Nah, ini tuh bisa kalian atur di bagian render optionnya. Di situ opacity bisa kita atur, dan di brightness-nya itu juga bisa kita gelapin. Nah, kayak gitu guys. Kalian atur aja sesuai selera kalian.
Terus jangan lupa juga untuk di bagian blushnya pun bisa kita atur. Selanjutnya, karena di sini aku ngerasa LUT rada gelap, kita pakai LUT aku yang lain aja. Nah, di sini LUT-nya kalian tinggal pilih klik kanan lalu replace. Nah, di sini aku juga udah ngasih LUT cadangan. Nah, di sini kan lebih peachy ya, lebih terang, jadi lebih cocok kalau misalnya mau dipakein make up. Nah, di sini kalau misalnya udah, kita mau bikin screen tap ya. Jadi bisa pakai blush lipstick, bisa enggak kayak LUT kosongan aja gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, caranya tinggal kalian klik 2 kali di bagian page editor, lalu kalian search di situ screen tap. Kalau misalnya udah, kalian add page, klik 2 kali lagi, lalu pilih counter, kalian search counter, add page, dan klik 2 kali lagi, kalian pilih equal exactly. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, karena kita mau pakai yang pakai make up dan enggak, kalian bisa copy paste si equal exactly-nya itu jadi 2. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, jadi satunya kita pakein make up, satunya enggak. Nah, di bagian maksimum count-nya kita ganti jadi 2, dan angka di page exactly-nya juga jadi 0 dan 1. Nah, di sini kalau misalnya udah bagian make up yang face mask 0, berarti kan itu retouching. Visible-nya itu kita nyalain yang panah kuning visible. Lalu ke face mask 1 berarti blush-nya kita visible juga. Dan di face mask 2 atau lips-nya juga kita nyalain kuning. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal rapihin aja dan tinggal tarik garisnya. Panah increase screen tap masukin ke increase counter, lalu panah counter masukin ke equal exactly-nya, dan di bagian equal exactly yang terakhir itu kalian tinggal arahin ke 3 panah visible kuning face mask. Nah, tinggal kalian kontrol dan klik layar. Di situ bisa nggak pakai make up dan pakai make up, nggak pakai make up dan pakai make up. Jadi di sini bisa kalian atur aja. Nah, untuk membuat perintah screen tap di layar, kalian bisa langsung aja ke project yang di atas, lalu edit properties, dan kalian pilih capabilities, lalu tanda plus. Di situ kalian pilih instruction. Selanjutnya kalau udah, teman-teman bisa langsung insert aja, dan di panah instruction itu kalian klik, lalu kalian centang custom instructionnya, kalian klik lagi panahnya, lalu plus di select instructionnya kalian pilih tab to change. Kalau udah di tab to change, teman-teman langsung aja insert, lalu done. Nah, di bagian kiri atas device kalian klik, lalu di bagian custom instruction-nya di bagian page kalian create, lalu pilih instruction on opening. Nah, di sini udah muncul nih tab to change. Nanti kalau di Instagram kalian munculnya di tengah situ yang tab to change. Jadi kalian di sini udah berhasil untuk ngeluarin perintah tab to change atau tap-tap. Nah, di sini teman-teman bisa rapihin dikit aja, atau dicoba-coba dengan cara kontrol lalu klik layarnya. Nah, di situ udah mulai muncul kan blush sama lipstiknya. Udah deh, kalau kayak gini teman-teman bisa langsung save aja yang ada di sebelah kiri ke file. Di situ teman-teman langsung aja pilih upload to Spark AR Hub. Nah, ditunggu calculating size-nya, dan teman-teman bisa langsung export file. Nah, di sini langsung aja save atau upload. Tunggu uploadingnya sampai 100%, nanti otomatis langsung kebuka webnya. Nah, udah deh, di sini teman-teman bisa langsung ikutin aja tools yang ada di web tersebut. Kalau misalnya masih bingung, caranya ada di tutorial video aku yang about Spark AR Hub. Sekian deh video kali ini, semoga teman-teman suka ya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku ya guys. Terima kasih. Hai guys, jadi di sini aku mau ngasih bonus tutorial ombre lips. Teman-teman ke aplikasi PicsArt, lalu masukin face asset ya, sama kayak cara yang awal, dan kalian ke draw. Di bagian kanan bawah kalian pastiin kalau kalian gambarnya di kotak-kotak abu-abu putih itu ya, bukan di face assetnya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini tinggal pilih warnanya. Yang pertama itu kita bikin warna yang gelap dulu. Di sini size-nya juga dikecilin dan opacity-nya dikurangin. Kalau misalnya udah, teman-teman tinggal ngegambarinnya itu
kayak sekali swipe gitu, sekali oles. Kalian bisa pilih warna yang terangnya. Nah, di sini size-nya digedein juga. Nah, di sini size-nya kita gedein biar dia nimpa si warna merahnya. Nah, kayak gitu guys. Kalau misalnya udah, teman-teman tinggal hapus aja, rapihin lagi di bagian bawah-bawah titik merahnya itu, jangan sampai belepotan. Nah, ini selera sih. Kalau misalnya teman-teman suka yang belepotan, ya nggak apa-apa gitu. Karena dia sebenarnya warnanya tuh bakalan nyatu gitu loh sama kulit kita. Nanti kan opacity-nya bisa diatur lagi di spark area. Nah, ini kalau misalnya mau dihapus, bisa tinggal diatur lagi aja hardness-nya dan size-nya juga dikecilin. Jangan lupa untuk di bagian tengah bibirnya juga itu harus dipotong ya, harus dihapus. Jadi biar nggak belang-belang atau nyangkut di gigi warnanya. Nah, di sini teman-teman tinggal atur aja serapih mungkin. Kalau misalnya udah, jangan lupa kalian ke kanan bawah lagi. Yang kotak-kotak itu kalian klik. Nah, di bagian face setnya kalian hapus di tong sampah atas dan kalian apply kayak gini. Next, lalu kalian save.